Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah bersama narasumber Bapak Saiful Bahri. Kita akan bincang-bincang. Sebelum kita bincang-bincang, kita sapa dulu deh. Ya. Gimana Pak kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum sahabat Philip Online. Mudah-mudahan semua sehat, puasanya tetap kuat sampai sebentar lagi kan ya. Sebentar lagi Lebaran. Idul Fitri. Iya. Mudah-mudahan semua jadi amal baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, sahabat Philip Online, kita akan berbincang-bincang ini dengan Pak Sabah. Nama akrab kita panggilnya Pak Sabah ya. Sabah ya, lebih terkenalnya itu. Terkenalnya itu. Nah, sebagai seorang pengusaha, saya pengen tahu nih pandangan ulang tahun Kota Cilegon yang ke-23 ini seperti apa, Pak? Cilegon ya dari waktu ke waktu lebih baik ya. Hanya tentu masih banyak yang harus diperbaiki lah ya. Terutama dari tingkat pengangguran ya kan. Kedua perekonomian, karena kan kita tahu bahwa di Cilegon ini kan pendatang itu 55%, ya kan. Jadi mungkin barangkali perbandingan dengan penduduk lokalnya atau pribuminya itu masih agak jauh lah tingkat kemakmuran atau kesejahteraannya. Perlu kerja ekstra keras dari pemerintah Kota Cilegon, terutama pimpinannya ya, untuk mencari solusi-solusi terbaik untuk mengurangi pengangguran. Itu yang paling ini. Karena semakin tahun pengangguran semakin tambah, ketika lulusan sekolah bertambah, harus ada solusi. Nah, sejauh ini masih tinggi juga, belum ada perubahan. Betul. Nah, ini yang barangkali yang perlu saya sampaikan, bahwa ketika bicara tentang peran fungsi pemerintah daerah, berarti bukan hanya sekedar wali kota dan wakil wali kota. Semua elemen itu harus bersatu padu agar apa? Agar tujuan pembangunan Kota Cilegon betul-betul salah satunya adalah mengurangi pengangguran. Dan itu yang pertama. Yang kedua, mau nggak mau harus banyak industri kreatif yang memang bisa diciptakan. Sebetulnya seringkali banyak ide, gagasan, tetapi eksekusinya lemah. Atau dulu banyak kajian-kajian, salah satunya untuk mengurangi pengangguran gitu kan. Tetapi karena itu lebih betul bahwa awal itu kepentingan politis lebih dominan, tapi ketika eksekusi itu serahkan kepada ahlinya. Ini yang barangkali jangan terlalu politis masuk. Akibatnya apa? Ambiar tadi nggak ada ujungnya gitu kan. Kajian sudah bagus, tapi untuk eksekusi yang terkadang masih bermasalah. Betul, ya. Yang selanjutnya yang memang perlu ini adalah belum ada sinergisitas antara pemerintah daerah dengan induknya organisasi Kadin dalam hal ini. Untuk sama-sama membangun bagaimana mengawal agar setiap industri yang ada itu betul-betul dari sisi tenaga kerja bisa terakomodir. Karena saya tahu persis lah ya, dulu di KS Group itu yang kerja bukan orang penduduk lokal sebagian besar, tapi ada saudara-saudaranya sendiri yang memang kerja di situ, yang dari jauh ditarik. Bukan nggak boleh, tetapi kalau pembangunan daerah, industri dibangun, nggak ada impact-nya, kurang begitu impact ke masyarakat, pribuminya, itu menurut saya udah menyalahi undang-undang gitu. Jadi harus ada regulasi lagi nih dari pemerintah untuk bisa mengakomodir para pekerja bisa, perda perlindungan pengusaha daerah kan bisa dibuat. Saya nggak tahu apakah sudah ada. Saya dulu sudah mengusulkan itu ya, atau barangkali sudah tapi eksekusi barangkali lemah, bisa jadi itu. Berarti penting juga adanya perda itu. Sangat penting. Perda dan perwal pasti dikuatkan. Itu harus dikawal. Jadi kalau bicara ini harus dikawal, dikontrol, bukan hanya angkat-angkat tai ayam. Dari dulu sampai sekarang kan polanya kayak gitu. Kontrol pemerintah terhadap industri itu masih sangat kurang dalam hal ketenaga kerjaan. Buktinya banyak yang lolos dalam hal ini. Yang artinya bahwa
ada sebagian dari luar yang kerja, sehingga akhirnya kita hanya sebagian kecil yang pribuminya yang kerja di industri. Kedua, harus banyak diciptakan industri kreatif ya. Kalau saya nyebut, cobalah dibangun industri rantai pasok ya. Rantai pasok itu industri yang memang sebetulnya turunan dari industri-industri besar. Contoh, kimia, biji plastik. Itu bagaimana kita membuat industri turunannya itu dalam bentuk ember dan lain sebagainya, plastik, katakanlah plastik dan lain sebagainya, itu sangat bisa gitu. Itu kan belum ada di Cilegon. Itu belum ada. Kedua, baja. Baja itu bisa untuk katakanlah, kenapa selama ini punten maaf dengan sangat orang kita itu sebagian besar jadi broker di industri, sehingga akhirnya apa? Scrapnya hanya simpang lewat dijual tanpa membuat industri yang ada nilai tambahnya yang memanfaatkan dari limbah-limbah itu gitu kan, dan itu dimanfaatkan oleh teman-teman kita dari Tegal dan lain sebagainya. Padahal bahan baku udah jelas ya, ada. Betul, gitu. bahwa itu industri rantai pasok masuknya ya. Dan ada kewajiban yang mungkin ada Perpres 91 atau 51, saya lupa ya. Di situ kewajiban seperti kawasan sekarang KSI ya, Krakatau Sarana Infrastruktur, ya kan, yang dulu KIEK ya. Yeah. Itu ada kewajiban dari yang punya kawasan, apabila dia sudah 1.000 hektar, itu wajib untuk menyediakan 10 hektar untuk UMKM atau industri atau pasok turunannya. Terus siapa yang buat? Ya tentu dalam hal ini pemerintah daerah memainkan peran dengan political will-nya dan juga dengan jaringan-jaringannya dengan kementerian dan lain sebagainya. Ini barangkali kurang dilakukan juga gitu kan. Padahal ini salah satu peluang ketika industri rantai pasoknya hilirnya dibangun, dibuat, diciptakan, itu akan sangat mengurangi banyak pengangguran. Yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana pemerintah mengawal agar hasil industri kreatif di Cilegon ini, baik apakah kue dan lain sebagainya, itu bisa dipakai oleh pemerintah daerah dan oleh industri juga. Yeah. Itu harus ada penguatan secara regulasi. Tanpa itu kita akan susah. Yang selanjutnya yang nggak kalah penting tadi saya bilang kan, sinergi antara pemerintah dengan Kadin sebagai induknya organisasi. Dari dulu saya perhatikan Kadin dengan pemerintah nggak pernah akur. Akibatnya nafsi-nafsi lah jalan sendiri. Ini sangat disayangkan karena imbasnya adalah ke masyarakat Cilegon, ke dunia usaha ya, dalam hal ini teman-teman yang baru merintis, yang pengen orientasi marketnya ke industri, hanya sebagian besar Kadin ada dipakai hanya sekedar untuk pengurus atau untuk pribadinya. Ini yang barangkali yang perlu ini yang artinya ayolah kita bareng-bareng bahwa Kadin sebagai induknya organisasi membina, mengarahkan, memediasi, ya kan, memperjuangkan teman-teman untuk sama-sama, ya kan. Saya ingat dulu ketika perusahaan saya tender, ada masuk perusahaan ketua Kadin entah siapa ya dulu ya, saya nggak nyebut nama, disangkanya saya orang jauh gitu kan, padahal kita asli wong kene lah ya. Wong Cilegon lah. Dia bawa perusahaan dari Jakarta. Di mana keberpihakan terhadap lokal? Ini yang harus kita pertanyakan. Jadi kalau kita bicara industri di Cilegon dengan investasi luar biasa, dampaknya apa? Efeknya adalah sejauh mana masyarakat bisa merasakan manfaat. Iya kan? Iya. Iya itu dong ini kan. Kalau masyarakat parameternya itu nggak ada, nonsen lah. Ya, berarti kan harus ada kolaborasi benar-benar antara Pemkot Cilegon, Kadin, sama pihak perusahaan. Iya, Kadin dalam hal ini mewakili di dalamnya ada asosiasi, himpunan dan lain sebagainya. Iya. Banyak organisasi yang bernaung di situ. Dan harus fair, harus fair dalam hal ini, keadilan memang harus gitu kan. Itu yang saya ini. Cobalah kita ini ya, buat industri yang ada orientasi marketnya jelas gitu. Iya. Kalau produk-produk Bapak juga di HIPI kan ya Pak? Iya, saya kebetulan di HIPI Banten sih. Kalau teman-teman Bapak nih yang di HIPI itu biasanya produknya apa aja tuh Pak? Kita gini, kalau HIPI itu kan berhimpunnya para pengusaha lintas bidang ya. Jadi di situ perlu juga dalam hal ini ya sifat HIPI itu sendiri sebetulnya HIPI Banten lebih bagaimana membina para UMKM
Ya kan, kita dalam bentuk soft skill ya. Artinya kita memberi pembinaan dalam hal pengetahuan tentang wirausaha, mindset, mental dan lain sebagainya. Maka kita ada namanya HIPI Institute. Ya, HIPI Institute ya. Semacam inkubasi buat. Ya betul ya, di situ kan karena kalau kita bisnis bukan hanya bisa membuat tapi bagaimana memasarkan. Bagaimana melihat potensi market. Bagaimana berkolaborasi, bagaimana kita sumber-sumber pendanaan, dan tidak nggak sederhana seperti membuat gitu kan. Banyak orang jago membuat tapi tidak bisa memasarkan. Nah itu jadi kendala juga ya. Betul. Nah ini yang maka selain kita secara mental, secara mindset ya kan, kita juga ada namanya HIPI Mall dalam bentuk platform. Itu salah satu kita bentuk ini untuk ikut berkontribusi memasarkan dari para UMKM itu gitu kan. Semacam aplikator kayak ya banyak kan yang sifatnya jualan ya. Kita ada namanya HIPI Mall ya. HIPI Mall. Itu ada jualan kayak Gipang segala ini kita bentuk juga lah gitu kan. Jadi itu salah satu bentuk kontribusi HIPI. Sehingga akhirnya apa? Sedikit banyak bukan hanya sekedar katakanlah kita ini, tapi kita coba kolaborasikan itu. Maka sinergi itu merupakan kemestian ya. Kita pernah juga mengajak teman-teman UMKM untuk selama sebulan lamanya pameran di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta dengan Kementerian Perhubungan. Langsung waktu itu dibuka oleh Menteri Perhubungan. Dari Banten perwakilan, ada Cilegon, ada Serang, ada ini, karena saya kan pegang Banten ya. Jadi itu. Jadi kita mencoba melakukan edukasi yang sifatnya lebih membangun. Sifatnya lebih bagaimana mengembangkan UMKM itu bukan hanya sekedar bisa membuat tapi bisa memasarkan dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Sebab tanpa ada sustainable, berkelanjutan, ya kita hanya jalan di tempat. Terus bagaimana kita mengkolaborasikan dengan semua komponen-komponen yang ada hubungannya dengan usaha yang ditekuni oleh masing-masing UKM. Itu kita lakukan juga gitu. Walaupun secara jujur saya nggak ada apapun dari pemerintah daerah ya. Dan kita ya sebagai kewajiban tanggung jawab moral sebagai himpunan pengusaha. Padahal di pemerintah daerah Kota Cilegon sendiri memiliki program yang bagus sebenarnya. Seperti pemberian modal usaha 25 juta gitu. Hanya saja kita tidak tahu itu realisasinya. Saya belum tahu seperti apa ininya. Kalau memang itu bisa direalisasikan dengan baik sambil dikawal, kan sifatnya jangan sampai juga nanti hanya sekedar dikasih modal tanpa dibantu untuk masalah marketnya. Ya kan, ada regulasi. Sebetulnya salah satu ngebantu adalah lewat regulasi. Bisa aja dengan edaran ke semua industri, semua dinas-dinas agar ketika rapat pakai produk-produk UMKM, souvenir pakai produk-produk UMKM, industri dipaksa, hotel ini harus dipaksa sambil kualitas produknya selalu diperbaiki dan selalu ditingkatkan. Iya betul. Jadi kita bicara ada inovasi, ada pembelajaran. Belajar menghasilkan inovasi, belajar menghasilkan kreativitas. Ya kan, belajar membuat kita akan lebih nggak terbatas dalam hal melakukan apapun. Wah, luar biasa nih HIPI. Banyak banget sebenarnya kalau kita mau ngebahas tentang HIPI ya Pak. Saya hanya bicara apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi saya nggak bicara ABAP atau kita ini, karena tanggung jawab saya ketika diamanahi pegang organisasi itu bagaimananya organisasi itu jalan. Bukan hanya sekedar portofolio ya. Atau organisasinya banyak gitu tapi nggak ada aktivitas atau kegiatannya. Di HIPI maupun Aptrindo itu alhamdulillah semuanya jalan. Sekarang Aptrindo deh. Kalau untuk program Aptrindo itu seperti apa aja nih Pak? Aptrindo alhamdulillah salah satunya ketika saya pegang di Aptrindo, saya kan berawal dari ketua Organda ya. Ketua Organda nggak lama karena saya harus ngurusin banyak angkot dan lain sebagainya ya, yang mungkin barangkali bukan bidang saya. Akhirnya saya diserahi untuk Angsuspel, angkutan khusus pelabuhan. Kebetulan karena saya nggak bergerak di pelabuhan, bisnisnya di industri, akhirnya saya mundur secara baik-baik, diamanahi
sebagai Ketua Aptrindo, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Banten. Ketika pada saat Aptrindo Banten itu betul-betul miris ya. Dari 100% teman-teman pengusaha yang bergerak di industri dan pelabuhan, hasil pendataan kita itu pengusaha lokal itu hanya 12,8%. Itu fakta. Sedikit ya? Sedikit. Dan alhamdulillah saya udah masuk 7 tahun ya, udah periode kedua, sekarang sudah 40% lah. Wah, udah ada peningkatan. Iya, karena berarti ada pembinaan nih, siapa yang mau? Oke, kita selalu kita mendorong teman-teman untuk memasuki dunia tracking ya. Karena kita tahu memang situ padat modal ya. Artinya beli satu truk aja kan harganya miliaran, di atas 1 M gitu kan. Tetapi harus ada teman-teman pribumi yang masuk ke sini. Karena ini sifatnya sustainable, terus-menerus. Sepanjang industri tumbuh, kita ada kendaraan, pelayanan kita bagus, dia akan berlanjut terus. Dan kontraknya rata-rata tahunan. Dan kita diuntungkan sebagai pengusaha lokal. Itu salah satunya. Mereka nggak bisa nolak. Tapi ya artinya gini, industri itu bukan hanya sebatas, karena dulu ketika saya ketua HIPI Cilegon, ya kan, seringkali ketika kita audiensi silaturahmi tentang pengusaha lokal atau katakanlah berusaha untuk katakanlah ikut berkontribusi tenaga kerjanya, selalu melihat sebelah mata. Saya katakan salah mereka, karena ada fungsi namanya pembinaan, pemberdayaan pengusaha dan juga tenaga kerjanya. Kalau sekedar menyalahkan, itu nggak akan pernah jadi solusi gitu kan. Solusinya adalah agar bagaimana bersama-sama industri dan masyarakat Cilegon tumbuh, ya kan. Yang selanjutnya yang perlu ini adalah seringkali di industri itu banyak warung dalam toko. Ini sering saya ulang-ulang kata-kata itu. Warung dalam toko. Iya, artinya dia sendiri yang mengorder, dia sendiri yang ngerjakan. Atau dia kolega dia yang dari luar. Itu seringkali. Contoh paling simpel posko lah. Ya kan, posko itu kan Korea minded tuh. Kita hanya dapat tulang-tulangnya gitu kan. Itu fakta gitu kan. Ini nih yang ininya. Karena memang di state, di kontrak, saya ketika kayak gitu, saya tanya waktu itu ke Menteri BKPM ya, kebetulan Ketua HIPMI dulu. Saya waktu itu ada link HIPMI juga, bahwa kontrak awal di posko itu, posko Pohang Steel ya namanya, posko itu adalah ketika kontrak itu emang di belakangnya sudah ada gerbong yang memang ini gitu kan. Itu enggak, itu susahnya di situ. Sehingga akhirnya apa? Kita yang harus ngesup ke mereka gitu kan. Jadi kalau bicara ini dagingnya mereka, tulangnya kita. Ini yang barangkali pemerintah pusat dalam hal ini ketika kontrak kayak gitu, tolonglah bahwa keberpihakan, kemudian merekrut tenaga kerja, kontribusi pengusaha daerah untuk dilibatkan itu sesuai dengan undang-undang gitu kan, ya harus dilaksanakan lah. Maka sebetulnya kalau sinergi antara Kadin dan masyarakat dalam ini ormas bersatu, saya yakin jadi kuat. Contoh paling sempurna. Oke. Sahabat Philip Online, ini obrolannya makin menarik ini. Lanjut lagi deh Pak. Oke. Iya, jadi hubungan Kadin dengan perusahaan, terus dengan organisasi yang Bapak pegang saat ini harusnya itu kan bisa menjadi kuat ya jika kolaborasi itu benar-benar dilaksanakan. Kalau secara hierarki organisasi, saya lebih induknya ke Kadin provinsi ya. Kita di sini ada Haji Tholib kan, Ketua HIPI Cilegon, berarti induknya ya Kadin Cilegon gitu kan. Hanya sebagai masyarakat Cilegon yang memang berprofesi sebagai usahawan gitu kan. Saya sering melihat bahwa peran pemerintah daerah dan juga Kadin tuh masih harus ditingkatkan lebih ini lagi. Dan saya melihat masa lalu antara organisasi profesi dalam ini Kadin pemerintah seringkali tidak bersatu, tidak sinergi, kolaborasi, sehingga yang dirugikan adalah pengusaha-pengusaha pemula, pengusaha-pengusaha yang akhirnya jalan masing-masing gitu kan. Ini yang barangkali ke depan itu siapapun yang pegang atau yang sekarang, tolonglah penguatan
kolaborasi sinergi antara Kadin dengan pemerintah yang didukung oleh asosiasi dan himpunan. Barulah kita kolaborasi dengan ormas juga gitu kan. Dengan ketika seperti itu, ya akan terjalin suatu kekuatan untuk bisa meminimalisir bocornya, ya kan, tenaga kerja, pengusaha dari luar, sehingga akhirnya ketika ada pengusaha dari luar, kolaborasilah dengan pengusaha lokal. Ketika tenaga kerja, utamakanlah ini gitu kan. Terutama di Cilegon. Di Cilegon gitu kan. Karena saya tahu persis di KS itu di beberapa anak usahanya itu sebagian besar bapaknya dulu jadi manajer, anaknya jadi ini. Ngikut lagi. Itu fakta. Nanti keponakannya ngikut. Bukan nggak boleh sebetulnya, tapi miris kita yang orang sini, wong lokal yang sudah mengikhlaskan untuk menjual lahannya. Ya kan, bahkan ada yang dibeli secara murah dan sebagainya buat industri. Ujungnya apa? Jadi gedandangan di kampung sendiri. Karena jadi penonton. Iya, keberpihakannya terhadap kurang. Dan tadi saya sering katakan bahwa seringkali industri hanya sekedar menyalahkan. Padahal itu saya anggap salah. Ya kan? Harusnya seperti apa, Pak? Tanggung jawab sosial untuk membina, mengarahkan agar secara kompetensi, walaupun katakan ini supaya bisa masuk. Siapapun, ya kan, sepanjang dilatih dan didik dan dibina pasti bisa. Masalah punya niat baik nggak? Kemudian dari pemerintah yang kontrol ini yang barangkali. Kalau memang diperlukan, oke, saya minta data berapa yang dari luar, berapa dari ini. 80% harus tenaga kerja lokal, pengusahanya gitu kan. Seperti itu ininya. Jadi berikan kesempatan terlebih dahulu untuk warga lokal. Jadi saya ingat dulu ketika saya waktu di HIPI Cilegon ya, kita audiensi, oke nanti HIPI kita undang tendernya. Tiba-tiba dia dari Jakarta udah langsung buat patok dan lain sebagainya. Ya maka wajar lah kalau seandainya para pengusaha lokal pakai otot gitu kan. Ya kan, kalau kita bicara di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kan, hargailah pengusaha lokal. Jadi jangan salahkan jika masyarakat ada aksi. Iya betul, menggunakan otot lah. Bisa ototnya bisa suara keras, ada sedikit fisik, itu bukan satu. Yang nggak usah jauh-jauh lah, Amerika aja ketika tujuan nggak tercapai ngebom kok. Iya kan? Iya, pakai kekerasan secara ini kok. Jatuhkan pemerintahannya, iya kan? Atau dengan embargo dan sebagainya, itu kan bentuk sanksi. Iya kan? Jadi kalau kita bicara tentang kita pertumbuhan, industri tumbuh, masyarakat tumbuh, baru ada namanya keadilan dan kesejahteraan. Kalau itu nggak ada, mimpi rasanya. Dan itu yang mengawal adalah pemerintah daerah, ormas, dan juga teman-teman yang bergerak di bidang asosiasi, himpunan, dan keadilan dan sebagainya. Apalagi baru-baru ini kan Pemkot Cilegon dengan bangganya mendapatkan penghargaan realisasi investasi. Harusnya kan sebanding gitu dengan investasi, ya harus diimbangi sejauh mana impact ke masyarakat. Iya kan? Iya, itu parameternya itu aja. Seberapa banyak masyarakat bisa menikmati akan kue investasi itu. Kue investasi, investasi tinggi. Kalau hanya sekedar besar, kemudian impactnya hanya sekedar pajak tanpa impact pengurangan tenaga kerja, impact kan gini. Kalau umpamanya para pengusahanya dilibatkan, dia pasti akan merekrut tenaga kerja juga, ya kan? Berapa orang? Iya kan? Nah, tapi faktanya kan siapa yang peduli? Jadi buat apa penghargaan itu? Iya, menurut saya gitu kan. Sebetulnya kita ini sangat diuntungkan oleh alam, karena laut kita laut dalam. Di Jawa Timur, di Lamongan, di Teluk Lamong, itu ketika dia mau membuat pelabuhan butuh buat 3 atau 4 kilo. Di kita 200 meter udah langsung lautnya. Langsung dalam? Langsung dalam. Itu apalagi luar biasa. Kalau kita lihat kan itu kapal-kapal besar dari berbagai negara bisa bersandar di lautan sini. Iya betul itu. Jadi udah diuntungkan dengan alamnya, dengan otomatis dengan datang sendiri. Karena memang ongkos logistik paling murah itu lewat laut. Contoh paling simpel gini, kita mengangkut pakai tracking ke Rembang, Surabaya. Itu 300 something lah ya. Nggak usah jauh-jauh. Dari Rembang kalau pakai kapal, pakai tongkang ke Cilegon, paling hanya 100 rupiah.
Ya lebih kan? murah. Lebih murah. Nggak usah ada tiket tol. Betul. Nggak sekalian langsung ngangkutnya. Ya, memang semua ada resiko lah ya. Ya, tapi memang logistik lewat laut itu jauh lebih murah dibandingkan lewat darat. Itu aja. Tinggal bagaimana potensi lautnya ini bisa dimanfaatkan. Ya. Betul, ya itu aja sih. Kita kan ada pelabuhan besar ya, Curah. Ada Pelindo, ada KBS, ada Merak, dan juga lebih dari 40 TUKS. Terminal untuk kepentingan sendiri gitu kan. Itu yang memang ini. Ya, mengenai transportasi itu kan, sekarang Lebaran ada aturan untuk pelarangan truk, Pak. Iya, ini 10 hari. Itu akan mempengaruhi pengusaha nggak, Pak? Sangat lah. Kita jadinya argonya kan tetap jalan, iya kan? Argonya tetap jalan. Karena apa? Argo jalan itu biaya tenaga kerja kan nggak berkurang. Biaya menyiapkan THR, pesangon kan nggak berkurang. Biaya asuransi, BPJS nggak berkurang. Tapi mobil kita nggak ada jalan selama 10 hari. Ya kan? Ya otomatis lah kita berkurang. Sangat. Kalau umpamanya kita cicilan pun sampai keganggu. Makanya kalau istilah teman-teman di angkutan, jangan harap kalau pas Lebaran kita untung. Ya kita beruntungnya bisa memberikan THR kepada karyawan kita. Itu aja. Itu aja. Baik sahabat Philip Online, sebenarnya menarik, pengen lebih banyak ngobrol, cuman karena keterbatasan durasi nih Pak, waktu. Terakhir untuk closing statement dari Pak Sabah. Ya, sahabat Philip Online, ya sinergitas atau kolaborasi dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah itu wajib kita lakukan ya. Kita tidak hanya sebatas menyalahkan, tapi ayo kita bisa kolaborasi, saling membangun. Yang kurang kita tambah, yang jelek kita buang. Karena kalau dengan hanya saling menyalahkan, itu tidak akan pernah ada solusi terbaik. Maka salah satu syarat agar pengangguran bisa berkurang, kesejahteraan meningkat, itu adalah kita kolaborasi semua elemen masyarakat bersatu padu mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Pak Sabah, obrolannya daging semua. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Baik, sahabat Philip Online, demikian obrolan saya sama Pak Sabah. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.